sebagai mukadimah yang pada malam hari ini saya ingin menyampaikan terkait bahasan yang mudah-mudahan ini akan menjadi semangat kita kembali untuk terus ketika kita dalam kondisi kemarin mungkin kita bersungguh-sungguh atau bermujahadah, ya, terkadang kondisi kita tidak selalu seperti itu. Makanya dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambahnya iman atau ketaatan kita kepada Allah disebabkan karena apa? Karena imannya kita, karena taat kita kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan pada waktu itu kita jalani, semaksimal mungkin kita upayakan, kita ikuti, kita amalkan. Tapi suatu waktu kita turun iman kita, dan itulah manusia. Tapi bagaimana saat kita turun atau iman kita sedang lemah, bagaimana sikap kita? Ya, tentunya bagi seorang muslim gak mau terus-menerus dalam keadaan lemah, yang diistilahkan mungkin kalau kemarin rajin, sekarang futur, ya, futur iman, futur amal, ya. Di sini ada kiat yang mungkin bisa mengobati futur atau rasa malas kita. Ya, dalam malas mungkin bukan hanya hal ibadah, tapi dalam menuntut ilmu juga. Karena menuntut ilmu juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana yang kita ketahui futur merupakan rasa malas atau lemah, ya. Setelah sebelumnya kita rajin dan semangat, ya. Atau dalam kamusnya didefinisikan dengan diam setelah intensitas tinggi, rajinnya banget, ya, tiba-tiba turun. Makanya Rasulullah mengajarkan dengan ungkapan beliau saat diam, yaitu Rasulullah lebih mencintai amal yang sedikit namun apa? Istiqomah, ya, dibanding banyak rajinnya kebangetan tapi setelah itu down. Ya. Ya, sama kayak mesin motor atau mobil. Dipacu tinggi akhirnya ngedrop. Ya. Dipaksa harus jalan jauh akhirnya ngedrop. Sama seperti manusia, seperti itu sifatnya, ya. Jadi bagaimana kiat atau yang mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan hari kita supaya kita ketika kita futur, ayo kembali lagi, jangan terlalu lama. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya terkait banyak penuntut ilmu agama, ya, kita di sini nih, thalabul ilmi yang lemah tekadnya dan futur dalam menuntut ilmu. Lalu sarana apa saja yang dapat membangkitkan tekad dan semangat dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, yaitu dha'ful himmah. Apa itu dha'ful himmah? Yaitu tekadnya yang lemah. Dha'ful himmah. Jadi karena tekad yang lemah, maka saat menuntut ilmu pun seketika akan menjadi turun, jadi malas. Karena nggak ada motivasi lagi yang saat dia belajar. Nah, dalam menuntut ilmu agama adalah salah satu musibah yang besar. Ini musibah yang besar ketika kita menuntut ilmu agama kemudian kita tinggalkan, mendadak kita tinggalkan. Untuk mengatasinya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat. Ikhlaskan niat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Untuk Allah Azza wa Jalla dalam hal khususnya ini menuntut ilmu, ya. Jika seorang ikhlas, maka dalam menuntut ilmu ia akan memahami bahwa amalan menuntut ilmu adalah merupakan sesuatu ibadah yang akan dibalas dengan ganjaran pahala yang besar. Yang itu harus kita pahami, ya. Dan itu juga akan memahami bahwa ia akan termasuk dalam 3 derajat manusia, yang dimana disebutkan di dalam Al-Quran tadi yang saya sebutkan dalam mukadimah,
Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada. Yang artinya dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang tersebut? Orang-orang tersebut yaitu para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, di dalam perkataan ma'alladina faulaika, mereka itulah, siapa yang kita yang termasuk tiga golongan ini? Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan atau menjelaskan bahwasanya orang tersebut adalah yaitu penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu agama. Ya, termasuk di dalamnya adalah orang yang menuntut ilmu agama. Karena orang yang menuntut ilmu agama tentu keinginan mereka untuk apa? Karena niatnya karena Allah, tentu tujuannya adalah surganya Allah. Ya, udah pasti itu. Karena niat ikhlas karena Allah, pasti adalah harapan balasannya adalah surganya Allah. Karena memang ada juga orang yang mengatakan, ada yang tingkatnya, saya mau bersyukur aja, bersyukur, saya ibadah karena bersyukur. Ya. Tapi kita di sini katakan ikhlas karena Allah dengan harapan tentunya untuk dapat diridai oleh Allah, masuk ke surganya Allah. Itu yang pertama, harus niatkan ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu selalu bersama dengan teman-teman yang semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Harus bersama teman-teman yang semangat menuntut ilmu. Ya. Karena apa? Dengan teman-teman yang semangat menuntut ilmu akan dapat membantu ketika kita dalam keadaan futur. Pasti kita akan berdiskusi, bertanya, ini saya lagi malas banget. Atau setidaknya teman yang semangat dalam menuntut ilmu, kenapa sih kamu selama ini nggak hadir? Tidak, jarang di majelis. Bahkan saya temukan kamu di sana gitu. Itu teman yang menuntut ilmu akan mengingatkan. Ya, beda kalau kita berteman dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Mengejarnya menuntut dunia. Ya. Beda menuntut ilmu dengan menuntut dunia. Kalau menuntut ilmu dia akan selalu mengingatkan kita ketika kita lemah. Jadi orang yang menuntut dunia justru malah kita ditinggalkan. Ya. Bahkan itu merupakan saingan berat. Itu kalau menuntut dunia, baik misalnya dalam hal pekerjaan kita di kantor dan lain sebagainya. Saat kita lebih unggul dari mereka, dia akan benci. Beda orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ketika temannya ada yang lebih ilmunya, dia akan senang, bahkan berharap bisa belajar darinya. Itu orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi dengan orang yang menuntut ilmu kita berteman, insya Allah saat kita futur kita akan diingatkan, kita akan kembali semangat kembali untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bersabar. Ya, bersabar, yaitu ketika jiwa kita mengajak untuk berpaling dari ilmu, malas dari menuntut ilmu, bersabar. Kita lagi, karena kesabaran itu bukan hanya dalam hal kita ditimpa musibah saja, tapi saat kita taat pun, ya, maka dituntut untuk bersabar. Karena tadi al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik. Nah, supaya tetap ada di atas, bersabar. Tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Yaitu mudah-mudahan dengan beberapa tips atau kiat-kiat saat kita malas, ini khusus ya, saya bicara ini khususan buat pribadi saya. Antum jamaah umumnya buat antum semua, supaya kita sama-sama saling mengingatkan. Ingat Pak, nikmat yang kita bersahabat ini, berikhwan ini ya saat ini. Karena nanti saat di dunia, di akhirat itu udah saling menyalahkan. Ya. Saat orang diajak keburukan, minta tanggung jawab sama temannya nggak mau. Lah, sama kamu ikut-ikut saya. Gitu.
Akhirnya saling hujat menghujat. Tapi orang yang taat ini di dunia, insya Allah, ya, mereka akan saling mengucapkan salam, yaitu keselamatan buat kebahagiaan saat dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait mukadimah pada malam hari ini adalah merupakan bagian untuk motivasi kita semua, tidak lain dan bukan mengharap ridha Allah. Ayo semangat lagi dan terus semangat.